Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini kita akan mempelajari terkait sifat larutan. Yang pertama yaitu tentang kekuatan asam basa. Kekuatan asam dipengaruhi oleh banyaknya H+ yang dihasilkan. Misalnya, jika ada HCl dengan konsentrasi 0,1 molar dan HCN yang berkonsentrasi 0,1 molar. Nah, di sini konsentrasinya sama-sama 0,1 molar. Nah, namun dia itu berbeda karena yang HCl itu dia melepaskan H+ lebih banyak dan yang HCN dia itu melepaskan H+ lebih sedikit. Nah, yang HCl karena dia melepaskan H+ lebih banyak, kan dia mudah melepaskan H+. Nah, H+-nya kan banyak, maka HCl itu termasuk asam kuat. Nah, sedangkan HCN dia kan melepaskan H+-nya lebih sedikit, yaitu sukar melepas H+. Jadi H+ yang dihasilkan yaitu hanya sedikit, maka HCN ini termasuk golongan asam lemah. Gitu. Nah, jadi asam itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada asam kuat, yang kedua asam lemah. Nah, yang asam kuat adalah asam yang dapat terionisasi sempurna. Derajat ionisasinya itu sama dengan 1. Contohnya yang termasuk asam kuat yaitu HCl, HBr, Hi, HClO3, HClO4, HNO3, H2SO4. Nah, di sini HCl, HBr, Hi, HClO3, HClO4, HNO3 itu termasuk asam kuat yang monoprotik. Artinya dapat melepaskan satu ion H+ karena hanya cuma satu. Nah, satu kan. Nah, kalau yang ini H2SO4 dia itu termasuk diprotik, yaitu dapat melepaskan 2 ion H+ karena hanya ada 2. Nah, ini maksudnya ionisasi sempurna seperti ini. Jika ada HCl itu mengion menjadi H+ dan Cl- yang seumpama mula-mula itu ada 0,1 molar. Maka ketika direaksikan mula-mula 0,1 molar. Nah, ketika mula-mula 0,1 molar kan yang H+ dan HCl itu kan belum bereaksi. Maka di sini ditulis 0. Terus ketika bereaksi kan HCl itu termasuk asam kuat kan. Nah, maka dia itu dapat terionisasi sempurna. Ketika mula-mulanya 0,1 molar, ketika sudah terurai, maka dia akan terurai dengan sempurna. Jadi semuanya terurai. Jadi terurai itu produknya reaktannya berkurang semuanya 0,1 molar, terus produknya juga bertambah 0,1 molar, 0,1 molar. Nah, di sini dapatnya ini dari perbandingan koefisien. Di sini kan 1. Di sini kan 1. Nah, ketika HCl-nya ini perbandingan koefisiennya depannya 1, 0,1 molar. Nah, ini kan juga 1, juga ditulis 0,1. Ini juga 0,1. Jadi 1:1 gitu. Nah, setelah itu dikurangi 0,1 dikurangi 0,1, dapatnya sisanya 0. Yang ini 0 ditambah 0,1 jadi 0,1. Yang ini ditambah 0,1. Gitu. Nah, maka dari sini diketahui konsentrasi H+ itu sisanya ini. Konsentrasi H+ sama dengan 0,1 molar. Bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ini asam yang lemah. Asam lemah itu adalah terionisasinya sebagian karena derajat ionisasinya lebih daripada 0, kurang daripada 1. Contohnya asam lemah yaitu HF, HCN, HCOOH, CH3COOH, H2CO3, H2CO C2O4, H3PO4. Nah, yang ini kan dia cuma 1. Ini hanya yang dipakai yang ini ya. Nah, ini disebut dengan monoprotik. Nah, kalau yang ini
disebut diprotik karena 2. Nah, yang ini disebut dengan poliprotik karena hanya 3 gitu, lebih dari 2 gitu loh. Nanti seumpama hanya 4, maka juga masuk kategori poliprotik gitu. Nah, seumpama ini ada reaksi HCN. HCN itu kan asam lemah. HCN ketika dia itu mengurai akan menjadi H+ plus Cn-. Mengion. Ketika dia itu mengion menjadi H+ plus Cn-. Nah, mula-mula itu 0,1 molar, disamakan ya sama yang ini, disamakan. Nah, terus ketika mula-mula yang ini kan belum bereaksi, H+ dan Cn- kan belum bereaksi, ditulis 0. Nah, terus ketika bereaksi si HCN ini kan dia hanya ionisasi sebagian, maka 0,1 molar ini tidak terurai semuanya. Nah, kita misalkan X kan karena kita tidak tahu berapa yang terurai gitu. Yang penting dia itu terurai tapi kurang dari 0,1 molar gitu. Nih, misalkan terurai sebesar X, pastinya X itu kurang dari 0,1 karena terionisasi sebagian. Jadi tidak seluruhnya dapat terionisasi, pasti hanya beberapa saja yang terionisasi. Nah, setelah itu karena ini dimisalkan terionisasi X, sininya juga plus X plus X. Nah, kenapa yang ini min, kenapa ini plus, dan begitu juga lah yang ini tadi, ini kenapa min, yang ini plus, karena kan ketika terurai itu yang reaktan itu kan semakin berkurang. Nah, ketika terurai pasti produknya akan semakin bertambah, maka tandanya plus gitu. Makanya ini tandanya juga plus gitu. Jadi bisa difahami ya. Nah, dari sini sisanya dikurangi 0,1 kurangi X gini. H plusnya turun plus X. Ini Cn-nya juga turun X. Jadi didapat konsentrasi H+ itu sama dengan X. Nah, X ini iya kan? Ini X. Jadi konsentrasi H+-nya itu sebesar X. Jadi X ini itu kurang dari 0,1 molar. Gitu. Jadi walaupun mula-mulanya itu sama-sama 0,1 molar, ini kan 0,1 molar, ini 0,1 molar, asam kuat dan asam lemah. Nah, itu maka konsentrasi H+ asam lemah lebih kecil daripada asam kuat walaupun konsentrasi mula-mulanya sama. Selanjutnya yaitu basa. Nah, kalau kekuatan asam tadi adalah dipengaruhi banyaknya H+ yang dihasilkan. Nah, kalau kekuatan basa dipengaruhi oleh banyaknya OH- yang dihasilkan. Jadi semakin basa ini mudah melepaskan OH- yang dilepas itu banyak, maka disebut dengan basa kuat. Nah, ketika suatu basa itu melepas OH-nya itu sukar, maka OH- yang dihasilkan itu sedikit sehingga menjadi basa lemah. Sekarang kita bahas mengenai basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu dapat terionisasi sempurna. Contohnya LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CaOH2, BaOH2, SrOH2. Nah, yang satu yang punya OH cuma satu namanya monohidroksi. Nah, kalau dia punya 2 OH namanya dihidroksi. Nanti kalau 3 OH berarti polihidroksi gitu. Nah, terus ini seumpama ada NaOH diionkan. Ketika diionkan NaOH itu menjadi Na plus OH-. Nah, terus ketika mula-mulanya 0,1 molar sama kayak yang asam tadi, dianggap mula-mulanya 0,1 molar. Ini misalkan. Nah, ketika mula-mula 0,1 molar NaOH, maka ketika mula-mula Na plus dan OH- kan belum terbentuk. Nah, makanya ditulis 0,0 gitu. Nah, terus ketika terurai 0,1 molar. Nah, karena dia itu kan
ini basa kuat. Jadi ionisasinya sempurna. Nah, jadi kalau terurai dia juga sempurna. 0,1 molar terurai semuanya. Gitu. Jadi dikurangi dengan 0,1 molar di sininya. Jadi 0,1 molar, ini 0,1 molar juga. Nah, terus dicari sisanya. 0,1 dikurangi 0,1 sama dengan 0. Terus ini 0 ditambah 0,1 jadi 0,1, 0 ditambah 0,1 jadi 0,1. Nah, terus kita mencari konsentrasi OH- ini konsentrasi OH-nya sama dengan 0,1 nih. Nah, ketika basa lemah. Sekarang basa lemah. Kalau basa lemah itu ionisasinya sebagian. Contohnya NH3. NH3 ini identik dengan NH4OH gitu. Nah, terus contohnya basa lemah lagi ini MgOH2, AlOH3, FeOH3. Nah, ini termasuk polihidroksi. Nah, ini dua ini sebenarnya bisa disebut dengan dihidroksi, bisa juga masuk polihidroksi gitu. Terus ini ada reaksi NH4OH menjadi NH4 plus OH-. Nah, mula-mulanya kan 0,1 molar, disamakan kayak yang tadi. Nah, ketika terurai, dia itu dimisalkan dengan X. Jadi X ini kurang dari 0,1 gitu. Tapi lebih dari 0 gitu. Jadi dimisalkan X, terus ketika terbentuk produk, dia itu plus X gitu. Nah, ketika sisa, dia itu jadi 0,1 dikurangi X, ininya plus X. Nah, konsentrasi OH- itu ini. Sisanya dari OH- reaksi OH- ini. Jadi X kurang dari 0,1 molar. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa konsentrasi OH- basa lemah lebih kecil daripada konsentrasi basa kuat, walaupun konsentrasi mula-mulanya sama. Gitu kan, ini sama-sama 0,1-nya. Sama kan? Nah, tapi hasilnya ini dengan ini itu berbeda. Makanya dan lebih kecil yang asam lemah. Ini ada cara cepatnya untuk mengetahui mana contohnya yang asam kuat, mana senyawa apa aja yang termasuk asam lemah, dan juga senyawa apa saja yang termasuk basa kuat dan basa lemah gitu. Nah, ini rumusnya, caranya. Kalau asam kuat itu biasanya anionnya berasal dari unsur golongan 7A. Anion itu yang negatif gitu. Terus tambahannya ada H2SO4 dan HNO3. Jadi yang ini asam kuat biasanya anionnya berasal dari unsur golongan 7A. Jadi kayak gini. Kayak HCl ini kan asam kuat dia. Ini anionnya kan Cl-. Nah, ini termasuk asam kuat gitu. Cl itu kan golongan 7A. Nah, ini anion bermuatan negatif gitu maksudnya. Jadi bisa difahami ya. Nah, kalau ini asam lemah. Asam lemah selain asam kuat. Jadi selain ini nanti termasuk dengan asam lemah. Pokoknya yang ada H-nya. Terus tapi tidak semua ada yang punya H itu termasuk asam. Jadi kayak NH3 nanti masuknya basa. Terus ini basa kuat biasanya mengandung logam dari golongan alkali dan alkali tanah, golongan 1A dan 2A. Kalau basa lemah itu ciri-cirinya logamnya berasal dari logam selain dari golongan 1A dan 2A gitu. Selanjutnya kita membahas mengenai cara menentukan H+. Kalau asam itu pasti identik dengan yang namanya H+. Jadi seperti yang sudah kita pelajari, asam kuat
asam itu ada dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Nah, kalau asam kuat itu terionisasi sempurna, maka derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, cara cepat untuk menentukan H+ pada asam kuat yaitu N dikali Ma. N itu banyaknya atom H atau H+ yang dilepaskan, dan Ma itu adalah mula-mula konsentrasi zat. Itu jadi contohnya kayak gini. Contohnya H2SO4 0,1 molar. Nah, kalau pakai cara ionisasi, ini diionisasikan H2SO4 menjadi 2H+ plus SO4 2-. Mula-mulanya 0,1 molar. Ketika mula-mula H+ dan SO4 2- belum terbentuk. Nah, terus ketika terurainya kan dia asam kuat. Jadi dia itu terurai sempurna, maka semuanya terurai. Jadi 0,1 min 0,1. Terus H+-nya perbandingan koefisien, ini koefisien 2 jadi plus 0,2. Sininya koefisiennya 1, maka sini 0,01. Kemudian dioperasikan, yang ini 0,1 dikurangi 0,1, maka sisanya 0. Yang ini plus 2, yang ini ditambahkan 0,1. Nah, di sini terdapatlah konsentrasi H+. Konsentrasi H+ berarti sama dengan 0,2. Nah, ini kalau pakai cara ionisasi. Nah, kalau pakai cara cepat yang tadi, yang ini N dikali Ma, maka kayak gini. H2SO4 0,1 molar. Nah, di sini 2 ini menunjukkan N, berapa jumlahnya H gitu. Jadi tinggalkan ini hanya 2 jumlahnya. Maka ditulis di sini N dikali Ma. Ma itu ini, Ma adalah ini konsentrasi zat mula-mula. Maka 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2. Jadi H+-nya sama. Nah, boleh untuk mencari H+ boleh pakai cara ionisasi yang cara lambat, atau boleh pakai cara cepat yang pakai ini, pakai rumus yang ini. Nah, selanjutnya asam lemah. Kalau asam lemah itu terionisasi sebagian, jadi derajat ionisasinya itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mendapatkan H+. Konsentrasi H+, asam lemah itu derajat ionisasi dikali mula-mula konsentrasi zat. Terus yang ini jika tidak diketahui H+, tapi yang ditanya itu derajat ionisasi, maka pakai rumus ini. Akar Ka kekuatan asam dibagi dengan Ma. Ma itu sama kayak ini, molaritas mula-mula, konsentrasi mula-mula. Nah, terus yang ketiga itu kalau mencari H+ itu pakai cara ini. Kekuatan asam dikali dengan konsentrasi mula-mula. Jadi bisa pakai cara ini, bisa pakai cara yang pertama, cara yang kedua, ataupun cara yang ketiga. Gitu, sesuai mana yang diketahui pada soal. Nah, contohnya ini. Contoh CH3COOH 0,1 molar. Terus Ka-nya diketahui ini. H+-nya berapa? Maka kan ini ada Ka. Ini ada konsentrasi zat. Nah, berarti pakai rumus yang ketiga. Jadi H+ sama dengan Ka-nya dimasukkan, Ma-nya kan 0,1 sama dengan 10 pangkat min 1. Nah, terus diakarkan. Jadi konsentrasi H+ adalah 10 pangkat min 3 molar. Kalau tadi kita membahas cara menentukan H+, sekarang kita membahas mengenai cara menentukan OH-. Kalau OH- itu miliknya basa, kalau H+ tadi itu miliknya asam. Nah, basa itu ada dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Nah, terus kalau basa kuat itu dapat terionisasi sempurna, atau
derajat ionisasinya itu sama dengan 1 karena dia dapat terionisasi sempurna. Nah, terus untuk basa kuat, cara mencari OH-nya ada cara cepatnya, yaitu N dikali molaritas basa. N-nya itu jumlah OH. Nah, terus molaritas basa itu tetap molaritas zat awal-awal, mula-mula gitu. Jadi seumpama CaOH2 di 0,1 molar, maka kalau pakai cara ionisasi, CaOH2 menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Ngeblur. Nah, terus mula-mula zat ini diketahui adalah 0,1 molar. Nah, ketika mula-mula Ca2+ ditambah dengan OH- ini belum terurai, maka dia masih 0 konsentrasinya. Kemudian ketika terurai, karena CaOH2 itu adalah basa kuat, maka dia dapat terionisasi sempurna. Nah, ketika terionisasi sempurna, dia 0,1 molar kan mula-mula, maka semuanya terurai. Maka dikurangi 0,1 molar. Terus ininya juga kan sudah terbentuk produknya, maka plus 0,1 molar. Yang sini karena ini koefisiennya 2, maka OH-nya 0,2 molar. Kemudian dioperasikan 0,1 dikurangi 0,1 sisanya 0. Yang Ca2+ 0 ditambah 0,1 molar sisanya 0,1. Terus 2OH- 0 ditambah 0,2 sisanya 0,2. Maka konsentrasi OH- sama dengan 0,2 molar. Yang ini jangan sampai salah yang ini ya. Kalau tadi H+ di sini, kalau OH- di belakangnya ini di sini. Tapi tergantung larutannya, tergantung molekulnya apa. Nanti dilihat OH-nya di sebelah mana. Itu yang menjadi konsentrasi OH-. Terus kalau pakai cara cepat yang ini, N dikali MP, maka N itu menyatakan ini 2. Nah, terus MP-nya ini. Nah, ini tulis X, misal X ya. X dikali MP biar enggak bericuh sama yang tadi, yang H+. Ini 2. Kan OH-nya ada 2. Terus MP-nya 0,1. Maka konsentrasi OH- itu 2 kali 0,1 sama dengan 0,2. Nah, ini sama. Nah, tergantung kalian mau pakai cara yang ionisasi atau mau pakai cara cepat yang pakai N kali MP untuk menentukan basa kuat. Selanjutnya itu basa lemah. Kalau basa lemah itu terionisasi sebagian, maka derajat ionisasinya kurang dari 0 lebih dari 1 lebih dari 0. Jadi bisa pakai rumus ini, OH- sama dengan derajat ionisasi dikali dengan molaritas basa awal. Terus ini derajat ionisasi sama dengan AK dari Kb per MB. Kb itu kekuatan basa. Kalau asam tadi kan kekuatan asam. Nah, terus yang ini OH- ini nih rumusnya dari sini. Ini OH- sama dengan akar Kb dikali MB. Jadi konsentrasi kekuatan basa dikali dengan molaritas basa awal-awal. Selanjutnya kita belajar tentang menemukan pH asam dan basa. Kalau pH asam itu rumusnya pH sama dengan min log H+. Kalau pH basa itu rumusnya pH sama dengan 14 min pOH. Sedangkan pOH cara mencarinya itu pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Ini contoh soalnya.
Contohnya, larutan H2SO4 0,003 molar, tentukan pH-nya. Contoh soal yang pertama, H2SO4 itu adalah asam kuat. Kalau caranya, langkah pertama kita harus menentukan H+ dulu. Nah, kemudian cara mencari H+ ada dua, yaitu pakai cara ionisasi, yang kedua pakai cara cepat. Nah, kalau Mbak Ani suka yang pakai cara cepat ini. Jadi N kali Ma, N-nya dilihat, N-nya H2SO4, N-nya 2, jumlahnya 2, tulis 2, Ma-nya awal mulanya ini, konsentrasi ini. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3. Jadi konsentrasi H+-nya 6 kali 10 pangkat min 3 molar gitu. Nah, setelah mendapatkan H+, yang diminta adalah menentukan pH dari asam kuat. Nah, pH asam kuat itu rumusnya min log H+. pH sama dengan min log H+, yang sudah kita bahas tadi. Nah, ada cara pertama yang panjang dan cara cepatnya. Nah, kalau cara panjang itu min log, ini H+-nya dimasukkan, ini H+-nya tadi, ini dimasukkan ke sini. Jadi dioperasikan sampai ketemu 3 min log 6. Nah, kemudian cara 2-nya, cara cepatnya. Kalau ada konsentrasi H+, A kali 10 pangkat min B, kayak ini. A kali 10 pangkat sesuatu gitu. Jadi dimisalkan. Nah, itu pH-nya, pH itu kan rumusnya min log H+. Maka cara mencari pH-nya, cara cepatnya ini, B ini awalnya min jadi plus, jadi ditaruh ke depan, terus min log dari A. Jadi kalau H+-nya tadi kan 6 kali 10 pangkat min 3, nih 6 kali 10 pangkat min 3, maka pH-nya 3 ditaruh depan, dikurangi log dari ini 6 gitu. Jadi cara cepatnya begitu. Oke, sekarang mari kita buka bukunya, buku yang ungu, halaman 184. Nah, di sini ada soal. Nih, nomor 2. Hitunglah H3O+ dan pH larutan-larutan berikut. Harga Ka terdapat pada tabel 6.4. Nah, ini H3O+ itu sama dengan H+. Ingat yang pertemuan yang kemarin, kalau H3O+ itu identik dengan H+. Terus ini yang pertama 0,049 molar asam sianida atau HCN. Nah, ini kita tahu bahwa HCN itu adalah asam lemah. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Jadi gini cara mengerjakannya. Nah, 0,049 molar asam sianida, HCN asam lemah, dan di tabel 6.4-nya itu tertera harga Ka sama dengan 6,2 kali 10 pangkat min 10. Tabelnya silakan dilihat ya di buku, di baliknya. Terus cara mencari yang disuruh soal itu kita disuruh menentukan konsentrasi H3O+ dan pH-nya. Maka kita mencari. Kalau asam lemah, maka pakai rumus H+-nya sama dengan Ka akar Ka dikali dengan Ma atau molaritas asam. Nah, ini Ka-nya, kekuatan asamnya ini dimasukkan, terus dikali dengan molaritas asam. Molaritas asam mula-mula itu ini. Nah, kemudian sama dengan akar 338 kali 10 pangkat min 14 ini dikalikan. Terus akar dari ini sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, ketika sudah diketahui H+, maka dicari pH-nya. pH HCN sama dengan min log H+. Maka min log ini. Nah, kemudian cara cepatnya, maka 6-nya turun, pH-nya 6-nya turun, min log 5,5 gitu. Untuk soal yang nomor 2B, 2C, 2D
itu nanti sama cara pengerjaannya, langsung rumus. Nah yang ini, yang E itu 100 ml larutan mengandung 0,01 gram CH3COOH. Nah ini tipe soal E sama F itu hampir sama, nanti Mbak Nis bahas satu ya. Terus yang G tadi sama kayak yang ini tipe nih ya soal. Ya yang E itu caranya seperti ini. Jadi di soal itu sudah diketahui 100 ml larutan yang mengandung 0,01 gram CH3COOH. Nah, di sini dilihat pada tabelnya bahwa harga Ka, kekuatan asamnya dari CH3COOH itu adalah 1 kali 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Terus MR-nya CH3COOH itu 60. Nah, MR dicari ya satu-satu. AR-nya satu per satu ditambahkan. Terus kita harus mencari molaritas dari CH3COOH. Nah, sebelum ke molaritas, maka kan kita kalau molaritas itu rumusnya mol per volume larutan. Maka kita cari molnya dulu karena kan molnya belum diketahui. Mol CH3COOH itu sama dengan massa gram dibagi dengan MR-nya. Jadi ini 0,01 gram ini dibagi dengan MR-nya sama dengan ini. Nah, setelah diketahui molnya ini, maka molaritas CH3COOH adalah mol per volume larutan kan? Maka ini 1,67 kali 10 pangkat min 4 ini. Terus karena molaritas itu satuannya mol per liter, maka 100 ml ini dijadikan ke liter. Jadi 0,1 liter. Jadinya 1,67 kali 10 pangkat min 3 molar. Nah, ketika udah diketahui molaritas, maka langkahnya sama kayak yang tadi. Dicari H plusnya, H plus CH3COOH. H plus CH3COOH itu CH3COOH adalah dia itu asam lemah, maka cara mencarinya yaitu Ak dari Ka kali molaritas asam. Ka-nya tadi ini. Nah, ini dimasukkan terus dikali dengan molaritas asam. Molaritas asamnya ini dimasukkan. Maka akar dari ini dikalikan itu hasilnya 1,73 kali 10 pangkat min 4 molar. Kemudian ketika sudah diketahui H plusnya, maka dicari pH-nya. pH asam, ini kan masih asam. pH asam adalah min log konsentrasi dari H plus. Konsentrasi ya. Terus min log dari ini. Terus ini kan untuk mencari pH itu 4 yang jadi pangkat di depan. Terus min log 1,73. Nah, jadi pH-nya adalah 4 min log 1,73. Tadi kita sudah membahas mengenai konsentrasi H+ dan cara menghitung pH larutan. Nah, sekarang kita ganti menghitung konsentrasi OH- dan pH larutan yang basa. Nah, ini hitunglah ada soal yang nomor 3, halaman 185. Yang di buku itu, buku ungu. Nah, itu hitunglah konsentrasi ion OH- dan pH larutan berikut. Harga Kb terdapat pada tabel 6.5. Ini nanti bisa dilihat ya. Nah, yang pertama 3,8 molar anilina. Yang kedua ini sama. Nah, terus jawabannya yang A. Nah, 3,8 molar anilina adalah basa lemah. Kalau basa lemah, maka rumus mencari OH- adalah Ak dari Kb dikali molaritas basa. Nah, Kb-nya di tabel itu tertera 4 kali 10 pangkat min 10. Jadi, dimasukkan molaritas basanya ini, molaritas awal, kemudian dioperasikan. Jadi, 4 kali 10 pangkat min 10 dikali 3,8 sama dengan
ini akarnya ya. Akar 15,2 kali 10 pangkat min 10. Kemudian akarnya dilepas jadi 3,8 kali 10 pangkat min 5 molar. Ini konsentrasi OH-nya. Jadi ini jawabannya. Kemudian yang ditanyakan pH. Kalau pH basa, maka harus melalui pOH dulu. pOH sama dengan min log OH min. OH minnya dimasukkan. Jadi kalau ada kayak gini berarti 5 dikurangi log 3,8. Nah, terus di sini pH sama dengan 14 min pOH kan rumusnya. Nah, kemudian pH sama dengan 14 min ini dimasukkan. Jadi 14 dikurangi 5 dapat 9. Terus ini min kali min sama dengan plus, sama dengan positif. Maka jawabannya pH adalah 9 ditambah log 3,8. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita bahas yang soal nomor 4. Yang soal nomor 4 itu hitunglah konsentrasi ion H3O+ dan ion OH- dalam larutan yang pH-nya 2, ini 1,3, 1,2, 1,6, 1,22 ini. Nah, kalau yang pH-nya kayak gini 2, 1, 1, 1, 0 ini adalah asam. Karena pH-nya kurang dari 7. Kalau 8,16, 9,62, 12,7 berarti ini adalah basa. Jadi dia memiliki OH-, tapi dia tidak punya H3O+. Jadi cuma dicari itunya OH-nya. Nah, kalau yang A sampai E itu kan asam. Jadi dia hanya dicari H3O+-nya gitu atau H+-nya. Nah, sekarang yang disuruh menentukan adalah konsentrasi H3O+ dan ion OH- dan udah diketahui pH-nya. Nah, soal ini dibalik gitu loh. Dibalik dari soal-soal sebelumnya. Nah, caranya gimana? Yang A. Yang A diketahui pH-nya 2. pH asam itu adalah min log H+ atau min log H3O+. Jadi, kalau pH-nya 2, min log H3O+, jadi konsentrasi H3O+ menjadi 10 pangkat min 2 gitu. Jadi ini selalu 10 min 2 gitu, ininya 2. Jadi H3O+ sama dengan 0,01 molar. Nah, yang B pH-nya itu kan 1,3 diketahui 1,3. pH-nya berarti asam. Berarti pH rumusnya min log H+ atau H3O+. Nah, terus pH-nya 1,3 dikurangi log H+. Konsentrasi H+ sama dengan 10 dikurangi dengan 1,3 pangkat 1,3 pangkat min 1,3 gitu. Jadi ini. Jadi kalau pH ke H+, maka ini jadi pangkatnya terus di min negatif ada 10-nya gini. Jadi yang C juga sama 1,6 H+ ini jadi ini gitu. Bisa difahami ya? Nah, coba kita lihat yang basa sekarang. Yang basa, yang F. Basa itu pH-nya, kan diketahui yang F itu pH-nya 8,16. Kalau pH basa itu rumusnya 14 min pOH. Jadi pH sama dengan 8,16 sama dengan 14 min pOH. pOH-nya 14 dikurangi 8,16. Jadi pOH-nya 5,84. Nah, setelah itu pOH kan yang dicari konsentrasi OH-. Nah, pOH itu kan rumusnya min log OH-. Nah, kalau pOH-nya 5,84 sama dengan min log OH-. Jadi, konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5,84 gitu. Jadi, hampir sama. Bisa difahami ya? Tipe soal selanjutnya yaitu seperti ini. Berapa persen derajat ionisasi asam atau basa berikut?
Ka dan Kb-nya terdapat pada tabel. Jadi disuruh melihat yang A 1,8 molar asam fosfat. Bagaimana caranya? Jadi derajat ionisasi atau alfa yang tadi itu adalah sama dengan zat yang terlarut dibagi dengan mula-mula dikali dengan 100%. Jadi ini rumusnya derajat ionisasi atau biasa disebut dengan alfa kayak gini. Gitu. Alfa. Nah, selanjutnya ini kan soalnya 1,8 molar asam format. Asam format adalah asam lemah monoprotik. Jadi kalau asam lemah maka konsentrasi H+ rumusnya akar Ka dikali Ma. Ka-nya di tabel di buku itu kalau ini asam format itu 1,8 kali 10 pangkat min 4. Jadi ini udah ketetapan, dilihat ya di buku. Terus dikali dengan Ma-nya ini. Nah, hasilnya ini akar 3,24 kali 10 pangkat min 4. Jadi konsentrasi H+ sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 2 molar. Jadi konsentrasi H+ sama dengan jumlah asam format yang terlarut. Nah, karena udah dioperasikan, direaksikan dengan ini kekuatan asam dengan molaritas awal. Kemudian sehingga H+-nya ini menunjukkan jumlah asam format yang terlarut. Jadi derajat ionisasinya yaitu zat yang terlarut dibagi dengan mula-mula dikali dengan 100%. Jadi ini dimasukkan sama dibagi dengan mula-mula 1,8 dikali 100% sama dengan coret-coret ini kali ini sama dengan 1% gitu. Bisa difahami ya. Untuk tipe yang B, C, D itu nanti sama cara mengerjakannya. Tipe soal selanjutnya yaitu seperti nomor 7. Berapa gram masing-masing zat terlarut yang terdapat dalam A 100 ml larutan HCl yang pH-nya 2. Jadi disuruh mencari gramnya, bukan pH-nya lagi, bukan H+ atau OH-nya lagi, tapi disuruh mencari gramnya. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya kayak gini. Kalau udah diketahui pH-nya sama dengan 2, maka konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 2 gitu. Jadi cara cepat. Kalau bingung bisa di-reply ke dari yang awal, video yang awal. Jadi H+ sama dengan 10 pangkat min 2 dari ini. Terus mol HCl, mol atau N itu molaritas HCl dikali dengan volume. Ini rumusnya. Jadi 10 pangkat min 2 dikali dengan 0,1. Ini dikali dengan 0,1. Ini 0,1 liter. Jadi ini awalnya kan mililiter dijadikan ke liter. Jadi molnya sama dengan 10 pangkat min 3 mol. Jadi gram masanya itu rumusnya mol per mr. Jadi 10 pangkat 3 per 36,5 sama dengan 0,0365 gram. Jadi ini adalah jawabannya. Gitu, bisa difahami ya. Selanjutnya tipe soal selanjutnya yang B ini 200 ml larutan NaOH yang pH-nya 13. pH-nya 13 berarti dia basa. NaOH kan basa. Nah, caranya itu kayak gini. Kalau basa dia itu pOH sama dengan 14 min pH. Jadi kalau pH-nya 13 maka ini P14 dikurangi 13 berarti pOH-nya 1. Kemudian pOH sama dengan min log OH min kan, pOH-nya 1 min log OH min belum tahu. Jadi konsentrasi OH min sama dengan 0,1 molar atau
atau 10 pangkat min 1 molar gitu. Jadi konsentrasi OH min kalau dia kan NaOH itu kan basa kuat. Jadi konsentrasi OH min sama dengan N kali Mb. Jadi konsentrasi OH min-nya 0,1 dikali N-nya 1 karena ini NaOH-nya cuma 1 dikali Mb. Mb-nya kan belum diketahui. Jadi Mb sama dengan 0,1. Terus mol NaOH sama dengan molaritas NaOH dikali dengan volume kayak yang tadi. Berarti molaritas NaOH ini sudah diketahui dikali dengan volume. Volumenya dari 200 ml jadikan liter. Jadi 0,2 liter. Nah, jadinya ini 0,02 mol. Terus gram sama dengan mol dikali mr. Molnya ini mr-nya NaOH itu 40. Jadi ini 0,02 dikali dengan 40 sama dengan 0,8 gram. Jadi ini hasilnya. Selanjutnya yaitu menentukan pH campuran asam kuat dengan asam kuat dan basa kuat dengan basa kuat. Jadi yang pertama kita menentukan pH campuran asam kuat dan asam kuat. Kalau asam kuat itu kan mol dari H+ saat pertama sama asam kuat yang kedua itu berarti N dari H+ yang kedua. Jadi konsentrasi H+ total itu sama dengan NH+ total dibagi dengan V total. Jadi kalau ada 2H+ ya berarti NH1 ditambah NH2, NH+1 tambah NH+2 gitu, dibagi dengan volume total. Begitu juga dengan pH campuran basa kuat dan basa kuat. Kalau basa maka N-nya NOH- ini. Nah, kalau OH- total berarti konsentrasi OH- total sama dengan NOH- total dibagi dengan volume total. Karena ini ada 2, maka NOH-1 ditambah NOH-2 bagi dengan volume total gitu. Jadi kalau seumpama nanti ada basa kuat jumlahnya 5, berarti ya N-nya sebanyak 5. Asam kuat jumlahnya 6, nanti juga NH+-nya ini jumlahnya sampai 6 gitu. Contoh soalnya ada di nomor 8. Nomor 8 itu halaman 185. Yang pertama itu ini. Yang B, 8B, 100 ml HCl 0,1 molar ditambah dengan 150 ml HCl 0,2 molar. Jadi dia itu HCl sama HCl berarti asam kuat sama asam kuat ditambahkan. Maka caranya bagaimana? Caranya ini kan 100 ml HCl ini soalnya. Terus kita mencari pH kan, tadi yang disuruh mencari pH. Jadi kalau untuk mencari pH maka dicari dulu H+-nya karena asam ini H+-nya. Maka kan ini ada 2 campuran, 2 asam kuat sama asam kuat. Jadi campuran ini maka rumusnya NH+ total dibagi dengan volume total. Jadi ini 10 milimol ini dari sini. NaCl pertama yaitu molaritas dikali dengan volume. Molaritas pertama ini dikalikan dengan volume. Molaritas 0,1 dikali dengan 100 ml. Nah, jadi satuannya 10 milimol. Terus yang ini NaCl2 yang ini. Nah, itu berarti molaritasnya 0,2 dikali dengan 150 ini jadinya 30 milimol. Gitu. Jadi di sini ditambahkan 10 milimol ditambah dengan 30 milimol dibagi dengan 100 ml ditambah dengan 100 ml. Nah, terus milinya dihilangkan jadi 40 mol. Ini 10 tambah 30 40, 100 tambah 150 250 liter. Jadi 40 dibagi 250 sama dengan 0,16 sama dengan 16 kali 10 pangkat min 2. Nah, yang ditanya adalah pH.
Jadi pH sama dengan min log H plus. Min log 16 kali 10 pangkat min 2 ini dimasukkan ke sini. Jadi 2 pH-nya sama dengan 2 min log 16 gitu. Untuk soal halaman 185 yang A, C sama D itu kan sesuatu terus ditambahkan dengan air. Kalau ditambahkan dengan air itu namanya pengenceran. Kalau pengenceran itu pakai rumus yang kayak gini. Misalnya ini yang pertama, yang A 250 ml. Jadi yang A itu cara mengerjakannya kayak gini. 250 ml HNO3 0,1 ditambah dengan 250 ml air. Jadi pakai rumus ini. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Rumus pengenceran. M1-nya ini dikali V1. Oh, ini kebalik. M1-nya ini dikali dengan V1-nya ini. Tapi kalau perkalian dibolak-balik hasilnya tetap ya. Volume kedua itu adalah volume ketika semuanya sudah tercampur. Jadi 250 ml ditambah dengan 250 ml sama dengan 500 gitu. Terus M2-nya kan kita nggak tahu molaritas ketika bercampur itu berapa gitu kan, kita nggak tahu. Jadi dicari molaritas ketika dicampurkan itu sama dengan 250 dikali dengan 0,1 dibagi dengan 500. Pindah ruas. Kemudian hasilnya 0,01 molar. Kemudian yang disuruh mencarikan pH. Nah, ketika sudah diketahui molaritas asamnya, maka kita cari H plusnya dulu. Konsentrasi H plus sama dengan molaritas asam dikali dengan valensi asam. Molaritas asamnya ini 0,01 dikali dengan valensi asam. Valensi asam itu jumlahnya H. Kan cuma 1. Jadi ini 1. Ini pakai rumus itu loh. N kali MA itu loh. Cuma dibalik valensi asam itu sama dengan N. Nah, terus setelah itu ini 0,01 dikali 1 sama dengan 0,01. pH-nya karena asam rumusnya min log H plus. Min log ini dimasukkan min log 10 pangkat min 2. pH-nya sama dengan 2. Gitu. Kalau log 10 itu kan sama dengan 1. Jadi enggak usah ditulis. 2 kali 1 kan tetap 2. Gitu. Yang soal 8C itu sama asamnya. Nah, yang D ini kan basa. Jadi D itu 100 ml NaOH 0,2 molar ditambah 400 ml air. Jadi pakai rumusnya tetap yang D. Tetap pakai rumus pengenceran. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Tetap pakai rumus ini. Molaritasnya ini, volumenya ini. M2-nya itu dicari karena kita tidak tahu. Terus volume kedua itu sama dengan ini ditambah dengan ini. Nah, itu jadi volume kedua. Terus dioperasikan. Jadi 0,2 dikali 100 dibagi dengan 500 sama dengan 0,04 molar. Terus konsentrasi OH-. Kita kan mencari pH. Jadi kita harus tahu konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan molaritas basa dikali N gitu loh, valensi basa. Jadi ini molaritas basa yang dicari tadi dikali dengan 1. 1 itu dari ini NaOH. OH-nya kan cuma 1. Jadi ini sama dengan ini. 4 kali 10 pangkat min 2 molar. Terus POH sama dengan min log OH-. Jadi min log 4 kali 10 pangkat min 2. POH-nya 2 min log 4. Jadi pH-nya sama dengan 14 min POH kan. Jadi 14 dikurangi 2 min log 4. Jadi 12. Ini 14 dikurangi 2. 12. Terus ini min sama min jadi plus log 4. Jadi 16 ditambah log 4 itu hasilnya 0,6. Jadi sama dengan 16,6. Jadi pH-nya yang D itu 12,6. Oke, sekian pembelajaran hari ini.
Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa ditonton. Terus kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.